usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berasal dari macam-macam kegiatan. Ada limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, ada pula yang berasal dari sisa-sisa kegiatan industri. Produk kerajinan dari bahan limbah yang diolah bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah kerajinan yang berbentuk bangun ruang. Produk kerajinan jenis ini pun dapat menjadi peluang usaha asalkan didasari dengan riset pasar dan pengembangan yang inovatif. 1. Ide peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pencarian ide peluang usaha adalah kerajinan yang harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan matang. Kegiatan ini terfokus pada sebuah konsep usaha tersebut melalui analisis yang kerap disebut dengan SWOT. Analisis SWOT adalah satu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT usaha produk kerajinan didasari pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities serta meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. 6M 1. Man atau manusia atau SDM sumber daya manusia adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. 2. Money atau uang dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. 3. Material atau bahan terdiri atas bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. 4. Match atau mesin dalam kegiatan sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan maupun menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisien kerja. 5. Method atau metode dalam pelaksanaan kerja sangat penting. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. 6. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Administrasi adalah sebuah bidang yang harus dikuasai setiap pengusaha. Administrasi yang baik akan mengantarkan suatu bisnis menjadi teratur dan bertahan lama. Pencatatan data-data transaksi. 1. Mengurus pajak NPWP atau nomor wajib pajak. 2. Pencatatan transaksi barang dan jasa. 3. Surat menyurat. 4. Mengurus izin usaha. 1. Kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun ruang. Jenis limbah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Namun pada materi ini kita akan mempelajari limbah anorganik. Contoh jenis limbah anorganik misalnya plastik, botol bekas, pecahan kaca, dan lain sebagainya. 2. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan berbentuk bangun ruang melalui proses daur ulang, misalnya 1. Kerajinan limbah dari kain perca. 2. Kerajinan dari limbah botol plastik. 3. Kerajinan dari limbah kaleng bekas. 4. Kerajinan dari limbah kardus. 5. Kerajinan dari limbah botol kaca. 3. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang merupakan kerajinan yang terbuat dari berbagai barang sisa atau benda yang sudah tidak terpakai yang berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi. A. Kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan yang memiliki manfaat sebagai benda pakai merupakan produk yang lebih mementingkan nilai guna benda atau fungsi benda. Unsur keindahan yang terdapat pada kerajinan benda pakai hanya berfungsi sebagai pendukung. B. Kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan yang memiliki manfaat sebagai benda hias merupakan produk yang lebih mementingkan nilai keindahan dibandingkan nilai gunanya. Manfaat utama dari jenis kerajinan ini sebagai benda penghias atau dekorasi. 4. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Daerah pesisir pantai atau laut.
Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, dan sabut kelapa. B. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini yaitu biji-bijian kering, buah-buahan kering, dan kulit durian. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang didapat di daerah ini antara lain biji-bijian kering, bunga kering, dan kulit pohon kering. D. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kulit kacang, kain perca, kemasan plastik, botol kaca, dan kemasan kaleng. 5. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Menentukan bahan atau material produksi kerajinan. B. Menentukan teknik produksi. 6. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah yang dapat diubah menjadi kerajinan berbentuk bangun ruang ada bermacam-macam. Limbah tersebut ada yang berupa bahan alami, ada pula yang merupakan bahan buatan, misalnya tempurung kelapa, botol plastik, bonggol bambu, dan lain-lain. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kemasan berguna untuk membungkus dan melindungi produk kerajinan dari kerusakan. Selain itu, kemasan dapat berfungsi untuk memberikan informasi, promosi, dan nilai. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kemasan berguna untuk membungkus dan melindungi produk kerajinan dari kerusakan. Selain itu, kemasan dapat berfungsi untuk memberikan informasi, promosi, dan nilai estetika dalam suatu produk. Kemasan dapat menarik konsumen untuk membeli suatu barang. Isi dari kemasan juga harus diolah dan dikemas sesuai dengan karakteristik bahan. Jenis bahan kemasan. A. Kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Kelemahan kemasan kertas untuk mengemas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara. B. Kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih. Beberapa sifat akrilik yaitu kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, serta titik leburnya rendah. C. Menghitung titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. BEP, Break Even Point, merupakan istilah lain dari titik impas. Titik impas atau BEP berarti sebuah titik tertentu di mana pengeluaran atau biaya dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang, atau titik impas sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Analisis BEP sangat berguna untuk menghitung berapa banyak unit yang diproduksi atau seberapa banyak uang yang harus diterima agar perusahaan tersebut berada pada titik impas atau balik modal. Analisis BEP. Analisis Break-Even Point atau BEP dapat digunakan untuk berbagai pengembalian keputusan sebagai berikut. 1. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. 4. Untuk mengetahui efek biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. 2. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. 3. Harga penjualan atau selling price. Harga penjualan adalah harga jual yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Di strategi promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar.
Strategi promosi merupakan suatu langkah atau taktik yang ditempuh oleh seorang pebisnis dalam memasarkan produk usahanya. Mempromosikan suatu berarti melakukan daya persuasi untuk memengaruhi seseorang atau organisasi agar tercipta kegiatan pertukaran pasar. Tujuan: 1. Memberikan informasi, 2. Meningkatkan penjualan, 3. Menstabilkan penjualan, 4. Mempromosikan produk, 5. Memberikan citra produk. Strategi umum: A. Rabat-rabat adalah potensi untuk mendapatkan pembayaran kembali dari produsen kepada konsumen. B. Kupon-kupon adalah alat promosi yang digunakan dalam surat kabar, majalah, dan iklan untuk mendorong pembelian sebuah produk. C. Simpaling adalah tindakan memberikan simpal gratis yang mendorong konsumen untuk mencoba sebuah merek atau produk baru. D. Display digunakan untuk menarik konsumen yang berada di toko dengan alasan-alasan lain. E. Premium adalah pemberian atau hadiah yang diberikan secara gratis kepada konsumen yang membeli produk tersebut. 4 komponen utama: 1. Periklanan, 2. Promosi penjualan, 3. Publisitas ataupun masyarakat, 4. Penjualan tatap muka. Personal selling atau penjualan tatap muka adalah komunikasi tatap muka langsung untuk mempromosikan barang atau jasa, menemukan proposisi penjualan, dan memberikan layanan pasca penjualan. Karakteristik khusus penjualan personal sebagai berikut. A. Melibatkan hubungan yang hidup, cepat, dan interaktif antara dua orang atau lebih. B. Memungkinkan semua jenis hubungan perkembangan menjadi lebih mendalam sehingga meningkatkan minat pelanggan. C. Membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar wiralangga dan memberikan respon baik. E. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan ruang. Fungsi dari laporan kegiatan usaha adalah membangun komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang melaporkan kegiatan usaha. Adapun kewajiban wirausaha dalam membuat laporan kegiatan usaha yaitu harus memahami arti penting laporan dan dapat mendistribusikan laporan, baik bersifat umum maupun khusus, serta harus dapat menyiapkan sarana data-data dan teknisnya, serta latihan-latihan penyusun sebuah laporan kegiatan usaha.